Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada bulan yang lalu kita sudah mengkaji tentang al-masail al-khams, masalah 5. Masalah 5 itu berkaitan dengan respon dan jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Yang pertama, mahwaddin, apa itu agama. Yang kedua, mahiyad dunya, apa yang disebut dengan dunya. Kemudian yang ketiga, mahiyal ibadah, apa yang disebut ibadah. Ini yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mahwaddin, apa yang disebut agama, dan juga mahiyad dunya, apa yang disebut dengan dunya. Kemudian yang keempat, mahwa sabilullah, apa yang disebut dengan sabilullah. Kemudian yang kelima, mahwal qiyas, apa yang disebut dengan qiyas atau al-ijtihad. Jadi 5 pertanyaan ini yang disebut dengan al-masail al-khams. Yang disebut dengan apa? Al-masail al-khams atau masalah 5. Berarti masalah 5 itu respon dan jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan tadi, yang berkaitan dengan ad-din, agama. Yang kedua, ad-dunya, dunia. Yang ketiga, al-ibadah, ibadah. Yang keempat, sabilullah. Kemudian yang kelima apa? Qiyas. Dan masalah 5 ini yang diistilahkan oleh Profesor Asmuni, yang dulu pernah menjadi ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah, menulis sebuah buku yang cukup bagus dan sampai sekarang menjadi referensi dalam kajian manhaj tarjih Muhammadiyah. Bukunya judulnya Manhaj Tarjih, Metode dan Aplikasi. Beliau mengistilahkan bahwasanya masalah 5 ini sebagai paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Artinya semua kegiatan intelektual atau ijtihad di dalam Muhammadiyah yang berkaitan dengan permasalahan keagamaan dan sosial itu harus dilandasi dengan masalah 5. Karena masalah 5 ini cukup komprehensif dan bisa kita jadikan sebagai framework atau juga epistemologi dalam kita melihat sesuatu. Sehingga kajian ini penting, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Dan saya kalau mungkin bisa mengistilahkan masalah 5 ini saya sebut sebagai manhaj pemikiran keagamaan Muhammadiyah atau metodologi pemikiran keagamaan yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Nah, sehingga kajian ini memiliki urgensi yang cukup penting dan vital untuk membangun pemikiran keagamaan kita sebagaimana yang dipahami oleh Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi topik kita sebagaimana yang kita sudah sampaikan tadi berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga dari masalah 5, yaitu pertanyaannya apa? Mahiyal ibadah, apa yang disebut dengan ibadah. 1938, kenapa Hutbestur Muhammadiyah, Hutbestur itu pimpinan pusat Muhammadiyah, mengajukan pertanyaan mahiyal ibadah, apa yang disebut dengan ibadah. Sebenarnya dasar pertanyaan ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budullah,
kecuali untuk melakukan ibadah kepada Allah. Artinya manusia itu ketika menjalani kehidupan di dunia ini tidak diperintahkan kecuali untuk apa? Ibadah. Kecuali untuk apa? Ibadah. Dan ayat yang senada dengan ayat ini yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku menciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa, kecuali. Tadi ada penafian itu penegasian, sekarang ada afirmasi, tidak kecuali. Kalau ada kalimat tidak kemudian kecuali, menunjukkan apa? Penegasian kemudian afirmasi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah Allah. Artinya manusia itu tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk apa? Ibadah. Lah, oleh sebab itu Muhammadiyah penting untuk memperluas pemahaman makna apa? Ibadah. Apalagi Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur itu tokoh dalam Muhammadiyah yang cukup berperan dalam pendirian majelis apa? Tarjih. Melalui kajian malam Selasa, beliau merumuskan 12 langkah Muhammadiyah. Di antara isi 12 langkah itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama memperluas paham agama, sehingga pemahaman agama di dalam Muhammadiyah itu harus apa? Diperluas, dikaji lebih dalam. Sehingga tadi Muhammadiyah menanyakan mahwal ibadah, apa yang disebut dengan ibadah, yang mana ibadah ini menjadi inti atau alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Manusia. Nah, sehingga 1942 Pak, PP Muhammadiyah atau Hizbut Muhammadiyah mengamanahkan Kiai Haji Mas Mansur untuk memilih jawaban-jawaban yang masuk, yang diterima dari beberapa alim ulama ketika itu, yang berkaitan dengan definisi mahwal ibadah, apa yang disebut dengan ibadah. Di sana dikatakan, ini bukunya sudah tidak dicetak lagi ya, tapi ada, kalau jenengan mau cari di internet itu ada, namanya kumpulan jawaban alim ulama yang berkaitan dengan masalah 5. Di sana dikatakan yang disebut ibadah itu qanunun ilahiyun. Ibadah itu aturan Allah. Kenapa kok aturan Allah? Karena ibadah itu, apalagi ibadah makhdhah, itu harus dilandasi Al-Quran dan Sunnah. Di antara isi Al-Quran dan Sunnah itu ya perintah dan larangan. Sehingga kalau orang melakukan ibadah itu sebenarnya mematuhi qanunun ilahiyun, aturan Allah. Aturan apa? Allah yang landasannya Al-Quran dan Sunnah. Bihaitsu nata'abbadu wa nataqarrabu bihi ila Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita mendekat dan beribadah dengan menjalani konun ilahi, peraturan Allah itu kepada Allah. Artinya orang yang melakukan ibadah itu semakin dekat dengan Allah atau tidak? Semakin. Karena dengan kita menjalankan perintah dan meninggalkan larangan itu semakin apa? Dekat gitu. Kalau jenengan contoh saja dalam kehidupan dunia saja, kalau misalnya jenengan sebagai karyawan itu mentaati perintah dan aturan yang ada di apa? Rumah sakit, itu membuat jenengan semakin dicintai dan dekat atau enggak? Iya.
Oleh sebab itu ibadah itu menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah. Berarti semakin kita tidak menjalankan perintah, sholatnya enggak jelas itu, larangan juga dilanggar, itu semakin kita jauh dari apa? Allah gitu. Makanya tadi dikatakan qanunun ilahiyun bihaitsu nata'abbadu wa nataqarrabu bihi ilallah. Aturan-aturan ketuhanan yang kalau kita lakukan maka kita akan dekat dan ada penghambaan diri kepada Allah. Caranya bagaimana? Bimtithali awamirihi, dengan melakukan perintah-perintah Allah. Perintah Allah itu ada yang sifatnya wajib. Wajib itu harus dilakukan. Yang kedua ada yang sunnah. Sunnah itu perintah tapi tidak sampai wajib. Kalau wajib itu ada konsekuensi apa? Ganjaran dan siksa. Kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan siksa. Tapi kalau sunnah itu hanya optional, pilihan, tapi dia recommended, dianjurkan untuk dilakukan. Tapi kalau tidak dilakukan tidak ada konsekuensi siksa. Tapi kalau dilakukan ada pahala. Dan agama itu kalau tidak perintah ya larangan. Makanya yang perintah itu contohnya wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Di sini salat apa, Pak? Salat wajib, salat wajib. Zakat di sini ya zakat wajib, bukan infak, bukan sedekah itu. Jadi cara kita melakukan ibadah yang pertama apa? Bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua wajtina binawahi, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Larangan itu ada yang harus ditinggalkan. Kalau dilakukan ada konsekuensi siksa. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu yang disebut apa, Pak? Haram. Yang disebut apa? Haram. Yang kedua ada larangan tapi tidak ada konsekuensi siksa. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu yang disebut apa? Makruh. Makruh ya, makruh. Berarti perintah ada dua, ada wajib, ada sunnah. Kalau wajib harus dilakukan, kalau sunnah sekedar direkomendasikan. Larangan ada dua, wajib harus ditinggal, kok larang, haram harus ditinggalkan, nggak boleh ditawar ya. Kalau makruh lebih baik ditinggalkan, tapi kalau dilanggar tidak ada konsekuensi dosa. Kemudian di sana dikatakan, Pak, bighayatil khudu' wa tadhallul. Inti ibadah itu totalitas ketaatan dan kepasrahan atau ketundukan. Kalau kita melakukan ibadah itu pasti apa, Pak? Kita patuh, taat dan tunduk kepada perintah atau larangan Allah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah kamu. Ketika kita mau rukuk dan mau sujud, itu menunjukkan ketaatan atau enggak, Pak? Ketaatan, apalagi sujud, Pak. Sujud itu kan posisi yang mana kita menghinakan apa, Pak? Diri. Tapi kita mau melakukan karena kita apa? Tunduk kepada perintah Allah itu. Dijelaskan di sana selanjutnya, biniyatin khalisatin liwajhil a'la. Yang namanya ibadah itu pondasinya harus didasarkan pada niat, harus didasarkan pada apa? Niat. Berarti kita melakukan perintah, meninggalkan larangan, pondasinya apa? Niat.
Niat itu apa? Nah, sekarang ini yang perlu untuk kita jawab ya. Niat itu al-iradah al-mutawajjihatu nahwal fi'li imtithalan li amrillah wabtigha'an liwajhihi. Yang nama niat itu sebuah ekspresi yang ada di dalam hati. Ketika kita melakukan sebuah perintah atau sebuah apa? Larangan, itu yang disebut apa? Niat. Sehingga niat itu aktivitas badan atau aktivitas hati atau aktivitas lisan, Pak? Coba dijawab, Bu. Ibu-ibunya kayaknya ngaji sendiri ya. Iya, Bu. Ngajinya sama ustadznya ya, jangan ngaji sendiri gitu. Niat itu aktivitas apa, Bu? Aktivitas lisan, badan atau hati? Niat itu di mana? Di hati. Wa mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu hati. Nah, sehingga niat itu amalun qalbiyun, aktivitas hati. Nah, kalau aktivitas hati, Pak, apakah ada anjuran ketika kita melakukan perbuatan itu diekspresikan niatnya dengan lisan, Pak? Atau ditalafutkan dengan lisan? Perlu atau enggak? Semua aktivitas jenengan perlu diucapkan dengan lisan atau enggak, Pak? Tidak. Kalau semuanya diucapkan dengan lisan ya capek, Pak. Berarti jenengan, oh saya mau duduk, sekarang saya mau pergi, gitu terus kan capek. Kesel ngomong ya. Nah, sehingga niat itu aktivitas hati. Tapi yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama ketika kita mau sholat misalnya, itu niatnya cukup dalam hati atau ada kesunan untuk ditalafutkan, Pak, atau diucapkan? Misalnya kalau jenengan nanti mau sholat duhur, niatnya apa? Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin, apa, Bu? Mustaqbilal kiblati, adaan imaman atau makmuman? Makmuman saja ya. Nanti kalau jenengan semuanya ingin jadi imam ya repot. Imamnya satu tapi makmumnya apa? Boleh banyak ya. Berarti makmuman saja. Lillahi ta'ala. Dalam masyarakat dan juga dalam mazhab Syafi'i memang disunahkan sebelum kita sholat talafut apa? Biniat. Tapi, Pak, itu hukumnya sunnah. Dalam mazhab Syafi'i kalau seseorang misalnya sholat tanpa usolli, sholatnya sah atau enggak? Sah. Tapi kadang-kadang karena sudah jadi politik identitas gitu, seolah-olah menjadi wajib, ya kan? Menjadi politik identitas, bahkan untuk mengidentifikasi seseorang itu usolli atau tidak. Kalau jenengan nggak hafal usolli, oh ini orang Muhammadiyah nih. Itu. Padahal itu tidak sampai apa? Wajib dalam pandangan mazhab Syafi'i, hanya sekedar ke sunan, karena niat itu tempatnya dalam hati. Seandainya jenengan bermadzhab Syafi'i kok enggak niat secara lisan Allahu Akbar, hatinya niat, itu sholatnya sah ya. Meskipun mengikuti madzhab Syafi'i gitu. Nah, di sini, Pak, kemudian di Muhammadiyah 1929 itu merumuskan Kitabus Shalah. Merumuskan apa? Kitabus Shalah. Kitab yang berbicara tentang tuntunan sholat. Di sana tidak ada penjelasan tentang talafut biniyat, cuma ada ungkapan apa? Idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau mau sholat, ucapkanlah takbir. Mukhlishan niyataka lillah, dengan mengikhlaskan niat kepada Allah, tapi niat tidak diucapkan. Kenapa kok demikian? Padahal secara umum dalam pandangan mazhab Syafi'i yang umum diikuti oleh masyarakat Indonesia, niat itu menjadi apa? Sunnah diucapkan sebelum
sholat? Ya jawabannya yang pertama Pak, karena di Muhammadiyah itu sumber agamanya apa? Al-Quran dan hadis atau sunnah makbulah. Dalam Al-Quran dan sunnah tidak ditemukan Nabi ketika melakukan sholat itu mengucapkan usolli. Usolli itu niat yang dibikin oleh para ulama. Formatnya harus usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu dalam hadis tidak ada. Itu sebuah redaksi niat yang dibikin oleh para ulama. Dalam hadisnya hanya dijelaskan ketika Nabi itu mau sholat istaqbalal kiblata, Nabi menghadap kiblat, summa kabbara, terus Nabi bilang Allahu akbar. Ini takbir apa Pak? Takbiratul ihram. Tidak dijelaskan Nabi ketika mau sholat istaqbalal kiblata, menghadap kiblat, kemudian summa qala usolli, kemudian Nabi niat usolli, tidak ada. Sehingga dipahami dalam Muhammadiyah niat itu tempatnya dalam hati wala tibara fi ghairihi, dan tidak perlu niat itu diucapkan secara lisan, cukup apa? Dalam hati itu ya. Dan niat ini menjadi syarat sahnya diterima apa? Ibadah. Yang kedua Pak, syarat diterimanya ibadah itu harus muwafaqah atau mutabaah. Artinya ibadah yang kita lakukan itu harus sesuai petunjuk apa? Nabi. Sesuai dengan apa? Petunjuk Nabi atau mengikuti Nabi atau mencocoki tuntunan sunnahnya. Kalau tidak bisa diterima. Berarti syarat diterimanya ibadah dua ya. Yang pertama niat, yang kedua apa? Sesuai dengan petunjuk Nabi. Kalau misalnya jenengan sholat duhur, nanti sholat duhur Pak, tapi niatnya bukan lillahi ta'ala, niatnya bukan lillahi ta'ala, tapi supaya apa Pak? Dianggap jenengan apa Pak? Orang yang baik, atau misalnya karena di rumah sakit, tempat kerja, supaya tidak apa? Dianggap temannya, oh ini nggak baik, nggak mau ikut sholat, tapi bukan lillahi ta'ala, diterima atau enggak? Tidak. Yang kedua harus muwafaqah. Muwafaqah itu sama sesuai dengan tuntunan sunnah. Sholat duhur jumlah rakaatnya berapa? 4. Tapi kalau jenengan misalnya, oh saya mau sholat duhur 5 rakaat atau 6 rakaat, tapi saya ikhlas, ini betul-betul ibadah saya, diterima atau enggak? Tidak, meskipun jenengan niatnya baik kok. Hah? Kan ibadah semakin banyak semakin baik atau enggak Pak? Semakin baik ya, tapi tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, sehingga ibadah yang semacam itu juga tidak diterima gitu. Yang namanya baik itu harus sesuai dengan tuntunan itu, sehingga tidak cukup jenengan menganggap sesuatu itu baik tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Oke. Itu syarat diterimanya apa? Ibadah. Sekarang berikutnya, ibadah itu ada yang ta'akuliyah, ada yang ta'abudiyah. Itu apa ini? Jangan dengerin ya. Yang pertama ta'abudiyah atau ta'abudi, ibadah yang tidak bisa dirasionalitaskan, tidak bisa dipahami secara apa? Rasional. Ibadah yang ta'abudiyah itu tidak bisa diijtihadi. Tidak bisa diijtihadi itu apa? Tidak bisa dikaji ulang. Misalnya Pak, kita hidup di zaman modern, sholat duhur itu waktunya kerja atau waktunya nyantai? Waktunya kerja. Tapi kenapa kok jumlah rakaatnya 4? Padahal kan waktunya apa? Kerja.
Sholat wajib itu jumlah rakaatnya paling banyak ya 4 rakaat. Apakah boleh diijtihadi? Sekarang masyarakat itu sangat sibuk, masyarakat modern itu, sehingga sholat duhur perlu untuk dikaji ulang. Boleh atau enggak jumlah rakaatnya? Enggak boleh. 1 rakaat saja Pak ya. Enggak boleh. Contoh lagi, haji itu tempatnya dipastikan. Maksudnya dipastikan itu tempat haji itu ya di Mekah, di Mina, di Arafah dan seterusnya ya gitu. Kemudian harus dilakukan di waktu haji. Secara umum manasik haji itu di bulan apa? Dzul Hijjah. Tanggal 9, 10, 11, 12, 13 itu apa manasik haji. Waktunya kan ini. Ya meskipun nanti bisa mundur ya, tapi secara umum kan di bulan Dzul Hijjah. Harus di tadi Saudi, Mekah, Mina, Arafah gitu ya. Sekarang orang mau melakukan ibadah haji itu semakin mudah atau semakin susah, Pak? Semakin mudah atau semakin sulit, Bu? Sulit. Yang pertama apa? Biayanya cukup mahal. Tiap tahun semakin naik. Yang kedua, nggak cukup biaya mahal, tapi juga butuh antrian yang cukup panjang. Boleh dikaji ulang atau enggak ibadah haji itu? Hah? Perlu, Pak. Nah, sehingga kalau misalnya dikaji ulang, ya, haji itu tidak harus dilakukan di Mekah. Terus mau di mana, Pak? Hah? Itu apa? Kalau dikaji ulang kan tidak perlu di Mekah. Terus dengan hajinya mau di mana kan itu. Oh, yang kedua, waktunya tidak harus Dzul Hijjah misalnya. Biar tiap tahun kita bisa haji dan tidak terjadi apa? Antrian dan juga membludaknya jamaah haji yang menyebabkan apa? Kecelakaan dan kematian kan? Misalnya kenapa haji tidak sama dengan umroh? Boleh dilakukan tiap tahun. Tapi kenapa harus di bulan Dzul Hijjah? Itu namanya ta'abudi, tidak bisa kita rasionalitaskan. Contoh lain. Kalau jenengan maskul hufain, meskipun maskul hufain ini jarang kita lakukan ya. Kalau orang Arab pakai sepatu, itu sepatunya bisa apa? Diusap. Kalau di Indonesia memang jarang dilakukan karena iklimnya kan tropis gitu ya. Tapi kalau di Arab itu maskul hufain itu biasa, apalagi di musim dingin gitu. Maskul hufain itu mengusap sepatu. Jadi kalau kita wudu ketika mau membasuh kaki tidak usah dibasuh, tapi sepatunya cukup diusap. Yang diusap itu kakinya atau telapak kaki bagian dalam atau bagian luar, Pak? Atas atau bawah maksudnya? Atas. Kenapa kok tidak bawah? Padahal yang kena kotoran ya bawah. Karena ini ta'abudi. Kalau kita pendekatan rasional, maka yang diusap yang bawah, tidak yang atas. Contoh lain, ketika jenengan melakukan haji, ketika jenengan mau tawaf, itu kan disunahkan takbilul kiblah, mencium hajar aswad, takbilu hajar al aswad. Tapi sekarang juga susah, Pak ya. Tapi ada kesunahan. Padahal hajar aswad itu apa pentingnya gitu? Kenapa kok ada kesunahan untuk mencium? Umar bin Khattab itu dulu memahaminya cukup rasional, Pak. Dikatakan ketika beliau mau tawaf, dia cium hajar aswad, tapi dia ngomong sama hajar aswad, ya hajar al aswad, wa ya hajar aswad,
innaka la tanfa wa la tadur, engkau hanya batu, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kalau saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan menciummu. Ini Umar bin Khattab, orangnya rasional Pak, bukan kayak orang Indonesia ya. Kiswah yang tempat itu saja diguntingi Pak, gitu. Dibuat jimat gitu. Hajar Aswad mungkin kalau di Indonesia ya sudah hilang Pak gitu. Habis gitu. Kalau Umar bin Khattab itu rasional itu melakukan agama gitu. Artinya ini ta'abbudi, tidak bisa kita pahami secara akal, kita hanya mengikuti apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Itu namanya ibadah ta'abbudi. Oke, yang kedua itu ta'akuli atau ta'akuliyah, ibadah yang bisa kita pahami secara rasionalitas. Contohnya Pak, kalau jenengan gosok gigi itu pakai kayu arok atau siwak gitu loh, atau pakai pasta gigi. Ada yang pakai kayu arok di sini? Enggak ada. Tapi Nabi dulu ketika siwakan pakai apa? Kayu arok. Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudhu'in au inda kulli sholatin. Seandainya saya tidak ingin memberatkan kepada umatku, niscaya aku perintah untuk siwak setiap wudhu atau setiap sholat. Tapi kok jenengan ketika siwak itu pakai pasta gigi, padahal tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau jenengan siwak gosok gigi itu niatnya mengikuti sunnah Nabi atau tidak diniati Pak? Rata-rata saya yakin nggak pernah niat ya. Terus pokoknya gosok gigi, padahal itu kalau jenengan niati itu ada nilai plusnya ibadah gitu. Tapi dulu Nabi pakai kayu arok, tapi jenengan pakai pasta gigi. Nah, pakai pasta gigi itu menyontoh sunnah atau enggak Pak? Hah? Mencontoh sunnah atau enggak? Kalau jenengan enggak, berarti jenengan enggak pernah mengikuti sunnah Nabi. Ya repot Pak. Itu mengikuti sunnah, tapi kita memahaminya dalam kita siwakan. Itu intinya apa? Menghilangkan bau mulut. Apapun yang kita pakai enggak penting. Ya memang kebetulan Nabi waktu itu memang alat yang digunakan siwak ya kayu arok. Bisa dipahami Pak ya? Oke. Yang kedua, di Masjid Muhammadiyah kalau khutbah pakai tongkat atau enggak Pak? Di sini ada tongkatnya enggak? Saya enggak lihat. Enggak ada ya? Kenapa enggak pakai tongkat? Padahal dalam hadisnya, nanti jenengan bisa lihat di kitab Bulughul Maram, Nabi itu kalau khutbah muttaqi'an ala ason au qausin. Nabi itu bersandar pada tongkat atau anak panah Pak, atau ya anak panah ya, atau panah itu. Kenapa kok kita tidak praktekkan? Karena kita memahami ilahnya Pak. Ilahnya ketika itu Nabi kalau pakai panah itu kan kondisinya berarti kondisi normal atau tidak Pak? Tidak, kondisi berperang. Pakai tongkat ada kemungkinan ketika itu Nabi usianya sudah tua, sehingga di Muhammadiyah khutbah itu tidak dipraktekkan dengan pakai tongkat. Berikutnya Pak, dulu kalau Nabi khutbah itu bahasa yang dipakai apa? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Bahasa Arab, bahasa Arab. Dan dulu Pak, di Indonesia itu syarat khutbah itu harus disampaikan dengan bahasa Arab, karena memang dalam mazhab Syafi'i disyaratkan bahasa Arab. Di Fathul Mu'in dikatakan wasyurita fihi ma arabiyyah, disyaratkan khutbah itu dengan bahasa Arab.
Alasannya apa? Karena di zaman Nabi, Nabi itu tidak pernah khutbah kecuali dengan bahasa Arab. Sehingga di Indonesia Pak dulu 1927 Muhammadiyah berani mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan pemahaman umat Islam di Indonesia, membolehkan khutbah itu disampaikan dalam bahasa Pak Bumi Putra. Yang dulu khutbah itu di Indonesia ya disampaikan dengan bahasa Arab. Mau di sebagian masjid Pak, sekarang masih ada yang khutbahnya pakai bahasa, masih ada di beberapa tempat ini. Nah, kalau jenengan tahu kelompok LDII ya, ini mohon maaf ini nyebut sebuah kelompok itu khutbahnya sampai sekarang bahasa Arab gitu, bahasa Arab, meskipun setelah khutbah Jumat diterjemahkan Pak. Tapi kan itu kan bukan khutbah, khutbahnya ya bahasa Arab. Tapi kenapa Pak dipahami kalau khutbah itu boleh tidak dengan bahasa Arab, padahal Nabi tidak pernah khutbah dengan selain bahasa Arab? Dipahami secara ta'akuliyah Pak. Inti khutbah itu apa? Menyampaikan nasihat. Kalau menyampaikan nasihat boleh dengan bahasa apapun yang dipahami oleh audien, meskipun faktanya Nabi tidak pernah khutbah dengan bahasa Jawa apalagi bahasa Indonesia gitu. Tapi yang kita lakukan dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, bisa dipahami ya? Oke, contoh berikutnya supaya jenengan paham. Dulu kalau Nabi sholat Pak, itu pakai apa Pak? Untuk menentukan waktu, dengan melihat apa? Dengan melihat matahari Pak. Itu kalau sholatnya siang ya, tapi diantaranya dengan melihat matahari. Misalnya ketika nanti kita mau menentukan waktu duhur, Nabi bersabda apa? Waktu duhri idza zalatis syamsu. Waktu duhur itu ketika matahari apa? Zawal. Zawal itu matahari condong ke arah barat sedikit, sudah melewati titik kulminasi. Kalau kulminasi itu istiwa Pak, matahari berada di atas kepala kita. Kalau geser sedikit itu sudah zawal, itu mulai masuknya waktu apa? Duhur. Berarti Nabi dulu mengamati matahari kalau mau sholat duhur. Tapi yang kita lakukan sekarang apa? Ada atau enggak jenengan misalnya nanti mau sholat duhur lihat matahari? Muadzinnya saja enggak ada, sudah pakai hisab gitu. Padahal hisab pernah dilakukan Nabi? Pernah? Tidak. Tapi kalau jenengan pakai hasil hisab itu Pak, jadwal sholat itu, kenapa? Karena kita memahaminya secara ta'akuli. Intinya kita bisa mengetahui waktu sholat, tidak harus pakai cara yang dilakukan oleh Nabi. Bisa dipahami ya? Termasuk kenapa Muhammadiyah pakai hisab, tidak pakai ru'yatul hilal dalam menentukan apa kriteria awal bulan. Meskipun Nabi tidak pernah pakai hisab. Bisa dipahami ya? Itu namanya ta'akuli. Namanya apa? Ta'akuli. Yang terakhir, contoh terakhir. Dalam zakatul fitri kita bayarnya pakai beras atau pakai kurma Pak? Atau pakai gandum? Beras. Tapi yang menjadi pertanyaan, Nabi pernah enggak zakatul fitri dengan beras? Tidak pernah. Tapi kalau jenengan berzakat fitri dengan beras, jenengan yakin itu sah? Yakin atau enggak? Ya jelas yakin, enggak mungkin enggak yakin. Padahal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Karena kita memahami Nabi itu zakatul fitri dengan beras. Kenapa Pak? Mengikuti apa Pak? Budaya yang ketika itu makanan pokoknya apa? Gandum dan
kurma, sehingga dalam hadisnya Nabi memerintahkan membayar zakatul fitri itu ya dengan makan dengan tamar, kurma, syair, gandum. Tidak ada hadis yang menjelaskan dengan beras. Berarti kita memahami zakatul fitri ini ta'akuli, sesuatu yang bisa dirasionalitaskan, bisa dipahami secara akal. Yang penting substansinya apa? Sama. Sekarang ada yang memberikan fatwa termasuk Muhammadiyah, zakatul fitri dengan uang itu boleh atau enggak? Padahal di zaman Nabi sudah ada uang atau belum? Sudah, Bu, ada dinar, ada dirham. Kalau dinar itu mata uang Romawi, dirham mata uang Persia ketika itu. Tapi Nabi tidak pernah meminta sahabat mengeluarkan zakatul fitri dengan uang. Kenapa? Karena uang ketika itu belum menjadi alat pembayaran yang cukup vital, Pak. Manusia masih lebih suka barter. Masyarakat dulu kan barter, Pak. Kalau modern semuanya dengan apa? Uang. Lah sehingga di zaman modern ini memunculkan permasalahan, Pak. Masyarakat yang hidup di daerah industri, Pak, kerjanya bukan sebagai petani, tiap hari harus beli beras. Nah, bolehkah mengeluarkan zakatul fitri langsung pakai uang? Kan lebih fleksibel gitu daripada uang beli beras baru dikasih sebagai zakatul fitri. Dan juga yang kedua, orang miskin itu kadang yang dibutuhkan beras atau uang, Pak. Ya lihat dulu, kalau berasnya sudah cukup dia butuh uang untuk beli lauk, Bu. Kan beras sudah ada toh. Misalnya sudah menerima zakatul fitri banyak kan? Beras sudah banyak. Sekarang yang dibutuhkan apa? Uang atau untuk beli lauk misalnya. Daripada nanti orang miskin apa? Beras dijual baru dapat uang, kan lebih baik langsung uang langsung. Nah, semacam itu dibolehkan karena memahaminya secara apa? Ta'akuli. Jadi kesimpulan kita, Pak, ibadah itu ada yang ta'akuli, ada yang ta'abbudi. Ta'abbudi itu tidak bisa dicari rasionalitasnya, kita cukup sami'na wa ata'na. Tapi ta'akuli boleh dicari rasionalitasnya, yang penting secara substansi kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Misalnya jenengan sikat gigi tidak harus dipahami pakai kayu arak tadi, tapi yang penting esensi siwakan apa? Menghilangkan bau mulut. Zakatul fitri yang penting apa? Mengenyangkan orang fakir dan miskin. Tidak harus dipahami harus pakai kurma atau pakai gandum. Yang penting kan orang miskin itu kebutuhannya tercukup, itu maksudnya gitu loh. Oke ya. Mungkin sekian kajian kita karena sudah jam 10. Saya juga ngisi lagi di tempat lain. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.